Masih muda dan tajam, striker berdarah Brazil ini ingin bela timnas Indonesia. Janji Sinteyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Malaysia sindir keras Kevin Dix sebagai pemain buangan timnas Belanda yang dipungut timnas Indonesia. Inilah respon PSSI usai timnas Indonesia kena sanksi FIFA jelang lawan Jepang. Media Vietnam bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang tahun ini. Fotografer bocorkan rencana oleh Romeni mendarat di Indonesia pada November 2024. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Masih muda dan tajam, striker berdarah Brazil ini ingin bela timnas Indonesia. Ya, penyerang Borneo FC, Leo Gaucho, bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Leo menjadi rekrutan teranyar Borneo untuk Liga 1 2024-2025 setelah didatangkan dari Palmeiras FC. Dia tidak butuh waktu lama saat ini sukses menciptakan 6 gol dari 10 pertandingan. Dengan bekal tersebut, dia saat ini bersaing dengan Dalberto Luanbelo di tangga top scorer dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Menariknya, Leo Gaucho tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 23 tahun, dia ingin berkarir lama di Indonesia. Demi mendapatkan paspor Indonesia, dia harus setidaknya 5 tahun berada di Indonesia untuk mencapai syarat tersebut. Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mustahil karena dia cukup nyaman di sini. Ya, aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi bagiku, itu sangat mungkin karena aku sangat suka di sini, kata Gaucho. Bagiku adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Aku sangat menyukai itu, kata Leo Gaucho. Pemain kelahiran Brazil ini menambahkan bahwa merupakan sebuah kebanggaan bisa mewakili Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini dalam performa yang baik dan memiliki supporter yang fanatik. Gaucho menambahkan, atmosfer sepak bola Indonesia cukup spesial. Hal ini yang membuat dia mencintai pekerjaannya di Indonesia. Menurutnya, itu adalah alasan tepat bagi pemain sepak bola bertahan di satu negara. Dia juga belum memiliki pemikiran untuk meninggalkan Indonesia saat ini. Janji Sinteyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah karena mereka menempati posisi kelima dengan mengemas 3 poin. Skuad Garuda dalam situasi sulit karena dalam 6 laga sisa, mereka harus bisa bangkit untuk bisa mewujudkan target yang diberikan PSSI. Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasmen grup C. Ini karena hanya posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos ke putaran Piala Dunia 2026 langsung. Sementara itu, Jai Ijes dan kawan-kawan masih berada di posisi kelima dengan 3 hasil imbang dan sekali kalah dari Cina. Tim asuhan Sinteyong dijadwalkan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November. Untuk itu, dalam situasi ini, timnas Indonesia harus bisa bangkit agar mereka mampu mewujudkan target PSSI. Namun, menghadapi Jepang tentu tak akan mudah, karena tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut saat ini menempati posisi ke-15 ranking FIFA. Begitu juga dengan Arab Saudi yang berada di peringkat ke-59 ranking FIFA. Menanggapi hal ini, Sinteyong mengatakan bahwa sejak awal ia dan PSSI memang menargetkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat atau playoff.
Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bertekad membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bisa lolos ke putaran ketiga kali ini. Dengan tekad dan janji membawa timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya, Shin Tae-yong pun berharap supporter terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Pasalnya, perjuangan skuad Garuda masih panjang, dan ia percaya bakal bisa membawa tim merah putih lolos ke playoff. Walaupun timnas Indonesia saat ini dalam situasi sulit. Masyarakat Malaysia sindir keras Kevin Dix sebagai pemain buangan timnas Belanda yang dipungut timnas Indonesia. Ya, mereka tampak iri lantaran skuad Garuda mendapat tambahan pemain berkualitas. Kevin Dix resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah di Copenhagen, Denmark pada 8 November 2024. Ia menjalani proses tersebut bersama dua pemain keturunan lainnya, yakni Estela Laufati dan Noah Loatomu. Kini, Dix tinggal menanti proses perpindahan federasi dari KNVB, dan kabarnya proses itu sudah selesai. Namun, kabar tersebut mendapat cibiran dari masyarakat Malaysia. Mereka mengejek Dix sebagai pemain buangan timnas Belanda. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memang menanti cukup lama panggilan dari timnas Belanda. Sebab Kevin Dix sudah pernah memperkuat The Oranje dari level U19, U20 hingga U21. Namun, pemain kelahiran Alpheledon ini tak kunjung mendapat panggilan, sampai akhirnya ia mengiyakan tawaran untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi itu kini diproyeksikan tampil pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode November 2024. Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Menurut kabar yang beredar, Kevin Dix akan tiba di tanah air pada Selasa 12 November 2024. Ia disebut-sebut akan debut pada laga kontra timnas Jepang yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI sendiri menargetkan Kevin Dix bisa turun di laga kedua kontra timnas Arab Saudi, sebab tenggat pendaftaran pemain untuk laga melawan Samurai Biru sebetulnya sudah lewat, yakni pada 7 November 2024. Namun, menurut kabar yang beredar bahwa Kevin Dix bisa masuk ke timnas Indonesia pada saat melawan timnas Jepang nanti di Gelora Bung Karno. Inilah respon PSSI usai timnas Indonesia kena sanksi FIFA jelang lawan Jepang. FIFA telah menghukum dan memberikan sanksi kepada tim nasional Indonesia atas perbuatan tim Garuda di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelumnya. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan pihaknya akan menerima dan mematuhi hukuman yang diberikan. Untuk yang lebih tahu, timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA jelang laga kontra Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Badan Sepak Bola Dunia itu memberikan 3 sanksi dan 1 peringatan selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, timnas Indonesia dinilai telat memasuki lapangan sebelum laga kontra Australia pada 10 September 2024 lalu. Atas pelanggaran ini, FIFA hanya menghukum Indonesia dengan teguran. Kedua, timnas Indonesia melakukan pelanggaran yang sama saat menghadapi Cina dan kali ini didenda 179 juta. Sanksi ketiga dan keempat berkaitan dengan staf dan tim kepelatihan timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, terkena skors 1 laga dan denda sebesar 89,5 juta. Itu karena kartu merah yang didapatkan ketika skuad Garuda menghadapi Bahrain. Kemudian sanksi keempat dijatuhi kepada asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Jong Jin, yang dinilai
berperilaku buruk saat hadapi Bahrain. Dia pun dihukum 4 pertandingan dan denda 89 juta. Terkait hal itu, Arya menyatakan bahwa PSSI akan mematuhi semuanya. Hal ini akan dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya tidak terulang. Untuk soal sanksi yang menyeret Sumarji dan Kim Jong Jin, menurut Arya, situasi saat itu memang tidak kondusif. Maka dari itu, PSSI akan menerima hukuman dari FIFA dengan lapang dada. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia tengah bersiap untuk hadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan 4 hari bersilang skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi. Media Vietnam bingung Timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang tahun ini. Apakah mulai frustasi? Ya, fakta ini menunjukkan mulai adanya jurang kualitas antara Timnas Indonesia dengan Vietnam dalam 1 tahun terakhir. Vietnam dikalahkan Indonesia di berbagai ajang futsal ataupun sepak bola, tulis Bongda 2VN. Dari akhir 2016 hingga 2022, Timnas Indonesia tak pernah menang dari Vietnam. Kehadiran Park Hang-seo di kursi pelatih Timnas Vietnam membuat Timnas Indonesia inferior di hadapan negeri paman Ho tersebut. Namun, setelah Park Hang-seo angkat kaki pada awal 2023, ditambah dengan semakin kuatnya Timnas Indonesia seiring masuknya banyak pemain keturunan, kondisinya langsung berbeda. Dari Januari sampai Maret 2024, Timnas Indonesia dan Vietnam asuhan Felipe Troyser 3 kali bertemu. Hasilnya fotografer bocorkan rencana oleh Romeni mendarat di Indonesia pada November 2024. Ya, fotografer asal Belanda, Milan Chamiel, membocorkan rencana oleh Romeni tiba di Indonesia pada November 2024. Pria yang rutin memotret langsung oleh Romeni ini memiliki hubungan dekat dengan penyerang berusia 24 tahun tersebut. Minggu, 10 November 2024, Ole Romeni mengunggah foto terbaru di akun Instagramnya @OleRomeni. Ia membagikan momen sedang mendribel bola di laga FC Utrecht versus Heracles Almelo di lanjutan Eredivisie 2024-2025 pada Sabtu 9 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Ole Romeni bermain 31 menit dan membantu FC Utrecht menang 1-0 atas tim tamu. Dari sekian komentar yang ada di kolom unggahan Ole Romeni, komentar Milan Chamiel paling menarik perhatian. Milan Chamiel meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan. Sekedar diketahui, emoji salaman identik dengan momen salaman Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan calon pemain Timnas Indonesia. Alhasil, kode dari Milan Chamiel dibalas dan disukai banyak netizen tanah air. Rumor kehadiran Ole Romeni di Indonesia pada November 2024 pertama kali mencuat setelah wawancara anggota Komisi 8 DPR RI Jamaluddin Idham dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional viral. Dalam wawancara tersebut, Jamaluddin Idham ditanya siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Dengan tegas, Jamaluddin Idham menyebut nama Ole Romeni. Saya rasa kita punya Ole Romeni. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan Timnas Indonesia dalam waktu dekat, kata Jamaluddin Idham. Jika Ole Romeni benar datang pada periode FIFA Matchday November 2024, pesepak bola lincah ini baru bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025. Di bulan tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia dan juga menjamu Bahrain. Kehadiran Ole Romeni otomatis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, berkat bantuan Ole Romeni, Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski dipercaya jadi pilihan utama Sinteyong, Kevin Dix diprediksi masih butuh waktu untuk bersinar di timnas Indonesia. Hadirnya Kevin Dix di skuad timnas Indonesia membuat pengamat sepak bola tanah air Kesit Budi Handoyo percaya pemain FC Copenhagen itu akan langsung menjadi pilihan utama Sinteyong. Namun, ia merasa Kevin Dix tidak bisa langsung nyetel dengan permainan timnas Indonesia karena masih butuh waktu agar dirinya dapat beradaptasi. Sebagaimana diketahui, Kevin Dix sudah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu tinggal melakukan proses perpindahan federasi agar bisa tampil membela timnas Indonesia. Dan menurut berita yang beredar, kabarnya proses perpindahan federasi sudah selesai. Hadirnya Kevin Dix disambut baik oleh Kesit. Dia menyebut kalau bek berusia 28 tahun itu bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kuat. Kendati begitu, masih belum diketahui kapan Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda. Satu hal yang pasti, Kesit menilai pemain FC Copenhagen itu masih harus beradaptasi mendalam dengan para pemain timnas Indonesia. Kevin Dix masuk, harga skuad timnas Indonesia tembus 547 miliar, langsung geser Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 7 sebagai skuad termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, Timnas Indonesia naik satu posisi menggeser Arab Saudi yang turun ke posisi 8. Harga skuad Arab Saudi mengalami penurunan dari 509 miliar menjadi 460,61 miliar. Efek absennya Salem Al-Dawasri di FIFA Matchday November 2024 karena cedera. Pesaing terdekat timnas Indonesia saat ini adalah Australia yang menempati peringkat 6 dengan 637 miliar. Jika pemain-pemain top seperti Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Jairo Riedewald, dan Ole Romeni bergabung timnas Indonesia, nilai pasar skuad Garuda langsung melesat dan naik ke peringkat 3 di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan masih berstatus tim nasional dengan skuad termahal di Asia. Skuad timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu saat ini memiliki harga di angka 5 triliun. Sementara Korea Selatan berada di angka 2,7 triliun. Memiliki materi yang menempati posisi 7 termahal di Asia, Sinteyong sewajarnya bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Setelah gagal menang di 4 laga awal grup C babak kualifikasi, sanggupkah timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menumbangkan Jepang? Marten Pas tak ciut timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Saatnya bersenang-senang. Kiper timnas Indonesia Marten Pas antusias menatap laga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pas menilai dua laga yang dilakoni timnas Indonesia pada bulan ini sangatlah penting, sebab hasil dalam laga ini bisa menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati begitu, kiper FC Dallas ini tidak ingin terlalu ambil pusing. Pas menyerukan kepada rekan setimnya untuk tetap tenang dan menjalani dua laga kandang penting dengan hati yang senang. Ya, skuad Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuai jadwal, timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 November dan Arab Saudi 19 November. Jepang dan Arab Saudi merupakan tim kuat di Asia dari segi ranking FIFA. Timnas Indonesia pun tertinggal jauh, namun timnas Indonesia mendapat amunisi tambahan dengan masuknya Kevin Dix. Jepang saat ini masih merajai klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan.
Diharapkan Tom Haye CS bisa finish posisi 3 atau 4 untuk berjuang di babak keempat. Peluang itu cukup terbuka, mengingat timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Daniel Klein puji timnas Indonesia tak anti gunakan pemain keturunan. Daniel Klein memuji timnas Indonesia yang terbuka menggunakan pemain-pemain keturunan. Alhasil, skuad Garuda tambah kuat seiring kombinasi antara pemain lokal dengan para perantau di Eropa. Klein diketahui tengah berkarier di FC Augsburg yang berlaga di Bundesliga 2024-2025. Ia secara terbuka menyatakan memiliki keturunan Indonesia. Latar belakang itu membuatnya cukup mengikuti kiprah timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke belakang. Ia pun senang kini tim merah putih tambah kuat dengan hadirnya pemain-pemain keturunan. Klein bahkan senang timnas Indonesia cukup terbuka dan tidak anti menggunakan pemain keturunan terutama dari tanah Eropa. Hal itu menurutnya sebuah langkah yang bagus. Sangat hebat Indonesia cukup terbuka dengan pemain keturunan dan terus berkeinginan mengembangkan sepak bolanya dengan menggabungkan pemain lokal dengan naturalisasi, kata Klein. Keterbukaan itu memang memungkinkan pemain-pemain keturunan seperti Klein dapat membela timnas Indonesia. Apalagi, PSSI kini sedang gencar mencari pesepak bola berdarah Indonesia di Eropa. Tercatat, timnas Indonesia saat ini diperkuat hingga 9 pemain keturunan. Mereka adalah Tom Haye, Maarten Paes, Wes Hilgers, Radmer Oratmangoen, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sainepati Tinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dalam waktu dekat, jumlah tersebut akan bertambah. Sebab, Kevin Dix tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Hal serupa bukan tidak mungkin dilakukan Klein. Sang penjaga gawang diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibunda yang berasal dari Bali. Sementara, ayahnya berkewarganegaraan Jerman. PSSI pasang ratusan CCTV saat laga timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi demi jamin keamanan. Pembicaraan keamanan pertandingan timnas Indonesia belakangan ini memang menjadi sorotan. Ini terjadi karena Federasi Bahrain sebelumnya bersurat ke AFC dan merasa keamanannya terancam setelah mendapatkan serangan dari netizen Indonesia beberapa waktu lalu. Bahkan Bahrain sempat meminta agar pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta untuk dipindahkan ke tempat netral. Situasi ini ternyata terus jadi sorotan, bahkan keamanan jelang lawan Jepang dan Arab Saudi dipertanyakan. Tim asuhan Shin Tae-yong memang dijadwalkan akan menjamu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November 2024 dalam laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Belum lama ini, pertanyaan soal keamanan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi jadi pembicaraan hingga media luar negeri. Untuk menjamin keamanan ini, PSSI tak main-main karena mereka langsung memasang ratusan kamera CCTV. Tak hanya ratusan CCTV yang dipasang saja, tetapi ada juga alat pendeteksi wajah yang bisa mengetahui perilaku penonton. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu PSSI mewajibkan semua supporter yang ingin menonton pertandingan timnas Indonesia harus mendaftarkan diri ke Garuda ID. Bahkan untuk pembelian tiket saja diwajibkan memakai Garuda ID ini. Ini dilakukan agar bisa menjamin keselamatan supporter selama menonton pertandingan timnas Indonesia. Kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 8 November 2024. Di sini ada face recognition dan macam-macam, ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan keselamatan dalam laga Timnas Indonesia ini demi menjamin keamanan semua pihak. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh kita tinggalkan, kata Erick. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa keselamatan dan keamanan ini jadi prioritas PSSI karena memang tim merah putih saat ini sudah naik kelas. Jay Itzes dan kawan-kawan sudah berada di level berbeda dan tim-tim yang dihadapi pun tim yang langganan tampil di Piala Dunia. Untuk itu, PSSI pun ingin memberikan keamanan dan kenyamanan terbaik buat supporter. Karena memang tim nasional kita ini kelasnya sudah naik. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu, sekarang sudah naik, jelas Erick. Lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia. Jadi memang isu ini memang harus dipastikan. Apalagi dari pihak FIFA, AFC, ini akan mengirim orang. Untuk mengecek benar gak sesuai yang kita gembar-gemborkan. Karena memang mereka melihat agenda kita ke depan juga akan mengundang tim-tim. Kalau kemarin Argentina ke depan kan bukan tidak mungkin kita mengirim atau kita mengundang tim-tim besar lainnya seperti dari Belanda, Spanyol, Portugal. Jadi ingin dipastikan memang kita punya standar yang baik, tuturnya.